Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kami akan mepresentasikan tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan kelas B1 jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Jadi topik yang akan kami presentasikan kali ini adalah mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan berprestasi menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Ya, kelompok AACE ini beranggotakan Avita Eurovania, NIM 1801555002, Ayu Kusuma Dewi, NIM 1801550008, Enggi Elina Sari, NIM 1801550024, dan Cintana Olivia Sandria, 1801550035. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Kusuma Dewi. Saya akan mempresentasikan subsistem data. Yang pertama ada tabel akun, yaitu nama akun, isi berisi data user, primary key, yaitu ID. Tabel basis data akun ada nama file yang terdiri dari ID, username, password, status, dan jenis. Lalu ada tipe dan line, ada number, text, terus ada deskripsi yang isinya ID, nama user, password, status user, dan jenis user. Kemudian ada null dan default. Selanjutnya ada tabel karyawan, yaitu yang berisi nama file, ada ID nama, alamat, jenis kelamin, ID bagian, dan status. Kemudian ada tipe dan like-nya, ada teks dan number. Selanjutnya ada deskripsi yang berisi NIK karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, jenis kelamin, ID bagian, dan status karyawan. Lalu ada null yang berisi not null dan default. Kemudian ada tabel kriteria yang berisi nama file, yaitu ada ID kriteria, nama, keterangan, dan status. Kemudian ada tipe dan like-nya, yaitu berisi teks, lalu ada deskripsi yang berisi ID kriteria, nama kriteria, keterangan, dan status kriteria. Lalu ada null yang berisi not null dan default. Kemudian ada tabel bobot kriteria, yaitu ada nama file yang berisi ID perbandingan, ID bagian, dan bobot. Lalu ada tipe dan line, ada teks dan number. Kemudian ada deskripsi yang berisi ID kriteria, ID bagian kerja, dan bobot kriteria. Lalu ada null yang berisi not null dan default. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Enggi. Saya, Enggi Elina Sari, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada nomor 5, bobot alternatif. Nama, bobot alternatif, isi berisi data nilai bobot kepentingan alternatif, primary key-nya strip atau kosong. Tabel basis data bobot alternatifnya seperti ini. Ada nilai field, tipe, deskripsi, null, dan default. Nama fieldnya ada nick, tipe teks, deskripsi nick karyawan, nulnya not null. Nama field ID kriteria, tipe teks, deskripsi ID kriteria, not null. Nama field reg, tipenya teks, deskripsinya reg nilai, nulnya not null. Nama field bobot, tipenya number, deskripsinya bobot alternatif, nulnya not null. Nama fieldnya tahun, tipenya number, deskripsinya bobot alternatif, nulnya not null.
nama field tahun, tipenya nomor, deskripsinya tahun, nolnya not nol. Selanjutnya nomor 6 ada bagian. Nama, bagian, isi, berisi data bagian, tempat kerja karyawan, primary key-nya ID. Tabel basis data bagiannya seperti ini, ada nama fieldnya ID, tipe nomor, deskripsi ID, nolnya not nol. Nama field bagian, tipenya teks, deskripsi bagian kerja, nolnya not nol. Nama field keterangan, tipe teks, deskripsi keterangan, nolnya not nol. Selanjutnya nomor 7 ada goal. Nama goal, isi berisi data goal, primary key-nya ID. Tabel basis data goal seperti ini. Nama fieldnya ada ID, tipenya nomor, deskripsi ID, nolnya not nol. Ada nama field nick, tipe teks, deskripsi nick karyawan, nolnya not nol. Nama field tahun, tipe nomor, deskripsi tahun karyawan berprestasi, nolnya not nol. Nama field goal, tipenya nomor, deskripsi nilai akhir atau nilai goal, nolnya not nol. Ya, saya akan melanjutkan presentasi pada slide ini mengenai subsistem model. Pada sistem yang dirancang ini menggunakan basis model yang diambil dari penggabungan antara model AHP dan model TOPSIS. Pada tahap tersebut, model yang pertama kali digunakan adalah model AHP dengan menentukan materi keputusan yang menunjukkan skor setiap alternatif pada semua kriteria. Kemudian dilanjutkan dengan metode TOPSIS untuk menentukan perankingan tiap alternatif. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama itu mulai, kemudian input data kriteria seperti keterampilan, pengetahuan, keahlian, komunikasi, fleksibilitas, disiplin, tanggung jawab, loyalitas, dan kredibilitas. Kemudian lanjut ke representasi struktur hierarki, kemudian lanjut lagi untuk menentukan nilai perbandingan matrik berpasangan antara kriteria dan antar karyawan dengan AHP. Kemudian ada CR kurang dari 0,1, kemudian matrik keputusan AHP, kemudian kita menentukan nilai A min dan A plus, dan menentukan nilai D min dan D plus, dan menentukan nilai V. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu perankingan dan hasil keputusan. Dan tahap yang terakhir adalah selesai. Jadi di sebelah sini kita bisa lihat yang di kotak biru ini adalah termasuk tahapan AHP atau model AHP. Dan yang di kotak hitam ini adalah model TOPSIS. Seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke desain user interface pada web sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan berprestasi ini. Kita harus memasukkan username dan password, kemudian baru kita bisa login. Jika belum mendaftar, maka kita dianjurkan untuk mendaftar dulu. Kemudian setelah kita login, kita akan masuk ke menu beranda, di mana terdapat menu-menu seperti total pendaftar, total pengguna, total karyawan berprestasi, prosedur, olahan data AHP, olahan data TOPSIS, dan hasil akhir. Kemudian di sini juga ada menu-menu yang lain yang berisikan pengguna, input kriteria, bobot kriteria, data awal, dan hasil akhir. Kemudian kita lanjut ke menu pengguna. Di menu pengguna ini terdapat 4 tabel yang berisikan nama, password, roles, dan action. Kemudian kita juga bisa menambahkan pengguna dengan cara kita mengisikan nama, password, dan roles. Selanjutnya kita masuk ke menu input kriteria. Di sana terdapat 4 tabel yang berisikan ID kriteria, nama, keterangan, dan status. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Cintana. Pada menu bobot kriteria, terdapat 3 bagian atau 3 tabel yang berisi ID perbandingan, ID bagian,
dan bobot. Setelah data dimasukkan, akan dihitung dalam perhitungan konsolidasi atau juga dapat diolah melalui data TOPSIS. Selanjutnya, pada menu data awal terdapat 4 tabel, yaitu ID kriteria, nama, keterangan, dan status. Setelah data dimasukkan, akan langsung masuk ke menu konferensi. Pada menu konferensi, ini juga terdapat 4 tabel, yaitu ID kriteria, nama, keterangan, dan status. Selanjutnya yang terakhir ada menu hasil akhir. Pada menu hasil akhir terdapat 3 tabel, yaitu ID perbandingan, ID bagian, dan bobot. Selain itu ada keterangan hasil akhir yang menyatakan mana karyawan yang berprestasi. Sekian presentasi dari kami, semoga pengetahuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kami mengucapkan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.